Halo sobatku semua, semoga kabar baik selalu ya dimanapun sobat semua berada. Selamat pagi, dan hari ini hari Selasa tanggal 15 November. Pagi ini tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kali ini saya sedang berkendara dan mau bikin konten ya. Berkendara sambil bikin konten berarti itu motovlog ya. Nah, tapi kita bikin beda motovlognya. Bedanya apa? Bedanya kita berkendara sambil belajar ya. Belajar sesuatu yang baik pastinya ya, yang kita bisa dapat di jalanan nanti ya. Belajar memaknai hidup melalui apapun yang kita lihat di jalanan. Bingung ya? Oke, langsung aja kita praktekin ya. Nanti kalau ketemu apa kita bahas. Oke? Ikutin aja ya, kita sambil jalan-jalan pagi nih. Wait. Wah, kayaknya langsung dapat mangsa ini. Oke, sabar, saya merapat dulu. Sabar ya sob. Lihat sob, sobat lihat yang di depan ini, bapak-bapak ini nih. Ini bapak ini ya. Ini bapak yang bawa pakan ternak nih. Oke, mari kita ikuti bapak ini ya. Saya nggak kenal sama sekali dengan bapak di depan ini sob, tetapi saya berani bilang kalau bapak ini itu orang berduit ya. Kenapa bisa? Mari kita bahas. Pertama, kita lihat kalau bawaannya begini berarti bapak ini seorang peternak, setuju ya? Dan kalau lihat yang dibawa bapak ini itu kayaknya pakan sapi sob ya, bukan pakan ayam. Ini pakan sapi. Oke, sebentar, saya belok dulu. Oke, lanjut ya. Kita sepakat bahwa bapak ini adalah peternak sapi. Nah, sobat tahu harga sapi dewasa untuk saat ini di Kota Malang, Batu dan sekitarnya itu mencapai 20 sampai 30 juta sob untuk satu ekor sapi dewasa. Apalagi untuk saat ini harga sapi sedang naik-naiknya, dampak dari wabah PMK yang baru-baru ini terjadi ya. Aduh, kayaknya bapak ini udah belok. Oke Pak, terima kasih, dadah. Terima kasih udah jadi inspirasi ya. Lanjut sob, langsung. Makanya tadi saya bilang bapak ini tuh orang berduit. Nah, kalau begini ceritanya, peternak itu jangan dilihat tampangnya sob ya, karena justru peternak itu berduit, kaya. Oke, kita baru saja belajar dari bapak peternak ya. Pelajaran baru untuk memandang dengan kacamata lain sisi seorang peternak yang kerap dianggap pekerjaan orang-orang kalangan bawah ya. Tetapi justru sebenarnya peternak itu banyak uang sob. Peternak itu kaya-kaya sob ya. Atau barangkali di daerah sobat ada seorang peternak yang sukses dan sudah kaya. Ya, itulah contoh dari peternak. Oke. Nah, itu yang tadi saya maksud ya di awal tadi. Kita berkendara sambil belajar hal-hal baru yang kita lihat. Oke, itu pelajaran pertama tentang peternak. Kita akan cari lagi apa yang bisa kita dapat ya sambil menikmati suasana jalanan Kota Batu sob ya. Kota Batu dan sekitarnya di pagi hari ini. Oke, selamat menikmati. Ayo kita jalan terus pokoknya. Maunya sambil nyanyi sob, tapi suaraku agak fals gimana gitu ya. Nanti malah mengganggu telinga. Mending saya diam aja. Oke. Kayaknya kita dapat obyekan lagi nih ya. Kita dapat pembahasan baru lagi nih. Aku tak minggir dulu atau nyebrang ya. Kayaknya nyebrang deh. Aku nyebrang sob. Oke, standby di sini ya. Nah, ini tentang sosok juga ya. Nanti kita akan belajar dari sosok satu ini. Aku tak pura-pura setting kamera dulu ya. Nah, sosok ini nanti akan lewat di depan saya ini sob ya. Nanti saya ambil gambarnya ya.
biar penasaran dulu nih sosoknya siapa dan bagaimana sih. Nanti ke depan saya akan potret ya, saya akan ambil gambarnya dan kita akan belajar dari sesosok satu ini ya, yang pastinya sobat juga penasaran. Oke, kita tunggu aja. Oke, ini sob kayaknya udah datang sob. Oke, oh belum. Oke, nanti lewat di depan saya akan foto sob. Oke, nice. Terima kasih Bu. Selamat pagi, selamat bekerja. Sebentar sob, ini kayaknya ada telepon nih. Oh, nggak ada. Oke, lanjut ya. Kita jalan lagi ya. Oke, ini sosok yang jadi pembahasan kedua kita sob. Ya, kita akan bahas tentang sesosok ibu, ya, orang yang melahirkan kita. Ya, lihat ibu barusan pagi-pagi sudah berjuang demi apa coba kalau bukan demi keluarga, demi anak-anaknya ya. Itu gambaran ibu kita sob. Oke, kita sampai alun-alun Kota Batu. Saya coba singgah sebentar ya, saya akan menepi, barangkali ada yang menarik. Ini ada ibu-ibu dan di depan suami istri yang sedang menikmati pagi. Saya akan coba foto dulu. Jelek. Oke, kita lanjut aja sob. Lanjut bahas soal ibu tadi ya. Gini sob, kalau ibu pernah memberi materi ya, baik itu uang, barang atau benda-benda lain kepada kita, kelak kalau kita sudah dewasa, sudah bekerja, sudah menghasilkan uang sendiri, kita bisa membalasnya dengan memberi materi juga, ya kan? Tetapi, nah ini yang penting banget sob ya. Tetapi ada satu hal di mana sesukses apapun seorang anak itu tidak akan pernah bisa membalas jasa ibu yang satu ini. Apa coba sob? Yaitu mengandung sob ya. Mengandung. Kita nggak mungkin bisa membalas dengan mengandung dan melahirkan ibu dari perut kita sob. Itu pelajaran barunya sob, dapat ya. Jadi seumur hidup kita akan berhutang budi sama ibu kita sob ya. Untuk itu jangan pernah kurang ajar ya sama ibu. Hargai dan hormati beliau. Ingat, seumur hidup kita berhutang budi sama ibu kita. Oke sob, itu pelajaran kedua sob. Sebentar sob, saya cek handphone dulu, takutnya nanti ada yang penting. Oke, nggak ada, lanjut sob ya. Oke, kita akan cari lagi. Udah 2 pelajaran yang kita dapat ya. Seorang apa tadi, peternak, kemudian seorang ibu, dan yang ketiga nanti kita cari lagi. Pokoknya jalan ada apa ya, kita belajar deh ya, kita bahas, kita belajar sama-sama. Dan wow, belum juga selesai ngomong sudah ada nih ya, kayaknya ada materi baru ini sob ya. Seperti biasa saya akan menepi, saya siapkan peralatan tempurnya ya, saya siapkan kamera. Sebentar saya setting dulu. Nanti akan lewat sosok yang lain yang akan lewat di depan kita, yang nanti akan jadi pembahasan kita selanjutnya sob. Oke, kita tunggu sob, siapa yang akan lewat sob. Tunggu ya, sabar ya. Baru kita bahas ibu. Oke, yang kita temui berikutnya adalah partner ibu ya, ayah ini sob. Kok bisa pas ya? Jangan-jangan ayah ini suaminya ibu tadi, karena kan jualannya juga sama tuh ya. Enggak lah, kebetulan aja ini sob. Oke sob, lihat bapak di depan ini sob ya. Udah tua loh ini, tapi masih produktif, masih kerja. Sebentar, kayaknya aku harus mendahului. Monggo pak ya.
Oke, untuk yang ketiga kita akan membahas sosok seorang ayah sob. Pelajaran baru apa kira-kira yang kita dapat dari sosok seorang ayah yang barusan kita temui tadi? Ayo, gimana? Oke, gini sob. Secara fisik, laki-laki itu diciptakan dengan otot yang lebih kuat. Betul ya? Dengan bentuk tubuh yang lebih tegap dan gagah ya. Jadi sudah wajar kalau ayah itu berperan sebagai pahlawan ya, pahlawan yang gagah. Kenapa? Ya karena beliau menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya sob. Jadi ayah kita adalah juga pahlawan dong ya. Pahlawan yang paling dekat dengan hidup kita itu justru ayah sob ya. Jadi jangan kurang ajar, justru kita harus menghargai kepahlawan beliau dalam hidup kita sob. Gitu, itu pelajaran barunya. Ayah adalah pahlawan. Oke? Ini pelajaran ketiga. Oh, nih sebelah depan kanan saya, ini juga ayah yang sedang mengantar anaknya. Nah, itulah sosok sang ayah sob. Oke, jadi udah berapa nih? Peternak, ibu, dan ayah. Udah 3 ya. Oke, kita cari lagi sob. Ini saya di Blok O ya, di Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Pokoknya kita cari lagi sob. Kita jalan sob. Kita jalan, kita lihat apa, kita pelajari ya. Ada hal-hal baru yang kita bisa temui di jalan-jalan. Oke, ini enaknya kemana nih? Lurus atau mobil depan ini plat B sob ya. Orang Kajarta ini berarti. Orang Kajarta ini sob. Bolehlah coba kita ikuti. Siapa tahu kita dapat sesuatu nih dari orang Kajarta ini. Dia ngesen ke kiri, berarti kita ikut ke kiri sob. Oke. Kita ikuti mobil orang Kajarta ini. Hendak kemana, kita ikuti terus pokoknya ya. Saya diam ya sob, saya nggak nyanyi. Kalau nyanyi nanti telinga sobat semua bisa rusak. Ke kanan ini. Oke, kita ikuti ke kanan. Mobil orang Kajarta ini sob. Lah ya, dia belok sob. Belum apa-apa udah belok. Itu beloknya ke penginapan, jadi kita nggak bisa ikut ya. Itu orang Kajarta mungkin tahu kalau kita lagi ikut, jadi langsung belok. Oke, kalau gitu kita cari sendiri aja. Kita lurus terus deh ya. Kita coba lurus. Nah gini sob nih, rimbun kan, enak kan, sejuk kan. Apalagi pagi-pagi gini tuh sisa-sisa embun masih berbekas di jalanan ya. Basah jalanannya jadi enak. Dan iya, ini dia. Kurang lebih begini kondisi alam daerah sini sob. Jangan kaget kalau sewaktu-waktu kita berada di atas dan kemudian kita sudah berada lagi di bawah ya, karena di sini tuh daerah perbukitan. Oke, sekarang kita cari spot yang di atas coba ya, yang kita bisa lihat ke bawah. Coba kita cari aja sob ya, sini enggak kayaknya, pokoknya lurus terus kayaknya nih, kayaknya di depan nih. Oke, kita coba cari spot atas ya. Ya nanti saya akan tunjukkan ke sobat semua daerah di bawahnya, karena ini daerah perbukitan. Coba cari ini kemana nih, atas atau coba lurus saja. Kita coba lurus sob. Ini udah mulai kelihatan sob ya. Tuh, kayaknya maju lagi. Oke, kita maju lagi. Dari sini banyak villa sob ya. Di sini memang lagi pengembangan karena kan namanya juga KWB, Kota Wisata Batu. Jadi Batu itu kota wisata. Oke, sebentar sob. Oke, kayaknya kita harus maju sedikit ya.
Tadi saya pikir bisa ambil foto dari situ, tapi kayaknya enggak. Ini spotnya lebih bagus nih di sini. Oke, kayaknya kita berhenti dulu sob. Kayaknya kita berhenti dulu. Nah, ya, sobat boleh lihat ya. Nah, nih sobat lihat ya. Kita udah di atas sekarang nih. Oke, ini bagus. Tak ambil gambar dulu deh. Saya turun dulu. Oke, ini bagus buat foreground nih. Aku coba ambil gambar dulu sob. Bagus ini sob ya. Pemandangan alam. Oke, sobat bisa lihat ya, kita ini lagi di atas ya, dan kita di dalam posisi dikelilingi bukit. Di depan sana itu bukit, sebelahnya bukit, di sana juga bukit, di sana juga bukit. Pokoknya kita dikelilingi bukit sob ya. Ya beginilah daerah sini, masih tergolong hijau dan sejuk lah ya. Oke, kayaknya kita harus lanjut perjalanan. Kita putar balik dulu sambil ngomong-ngomong ya. Nah, bicara soal lingkungan dan alam seperti yang barusan kita temui, coba sobat pikir pelajaran apa yang bisa kita petik ya. Berarti ini pelajaran keempat sob yang kita temui sob. Oke, sabar, saya juga mikir dulu nih. Oke, gini, kita sering dengar ya himbauan untuk mencintai alam ya. Pelihara dan rawatlah alam sekitar agar tidak terjadi bencana alam. Betul gak? Nah, kalimat ini kadang aku tuh kurang sreg sob. Seolah-olah kita berbuat sesuatu agar kita mendapat sesuatu. Itu sama seperti anak kecil yang membantu orang tuanya demi uang saku ya. Nah, ini yang saya ajak sobat berpikir nih ya. Gini, Tuhan menciptakan alam dulu sob, baru manusia. Betul ya? Jadi alam itu ada lebih dulu untuk kita sob manusia. Betul? Betul ya? Sabar. Ini di depan ini ada ibu yang sedang bergandengan dengan anaknya. Sepertinya hari ini kita diingatkan untuk mengingat orang tua kita sob ya. Ya, kalau kita mau belajar peka, kita harus ingat orang tua, kita harus lebih menyayangi orang tua. Oke, lanjut. Jadi alam itu ada demi untuk kita manusia sob ya. Kalau begitu berarti alam lebih dulu mencintai kita sob. Jadi mindsetnya kita balik. Harusnya kalimat tadi itu begini: karena alam sudah lebih dahulu ada dan mencintai kita, maka sepatutnya kita berterima kasih dengan merawat dan memeliharanya. Itu sob, beda ya. Jadi perbuatan kita sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada alam ya. Ini sama halnya dengan anak kecil yang membantu orang tua sebagai wujud syukur dan terima kasih atas kasih sayang yang ia terima dari orang tuanya ya. Jadi bukan terpaksa tetapi ketulusan, keikhlasan ya. Bicara orang tua dan anak, ini di depan ini nih ada bapak-bapak jualan susu ya. Itu pelajarannya sob. Jadi kita itu kadang berpikirnya harus dibalik ya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada alam yang sudah ada untuk kita, maka kita menjaganya ya. Itu bentuk kasih sayang sob. Oke, itu pelajaran yang keempat ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar dengan bapak peternak, yang kedua ibu, yang ketiga ayah, dan lingkungan alam ya. Ini pelajaran kita sob. Masih ada kesempatan kita cari pelajaran apa lagi yang bisa kita temui dan kita pelajari di jalanan ini ya, di pagi hari di Kota Batu. Oke, lanjut sob.
Oke, kayaknya kita dapat lagi sob ya. Kita dapat lagi. Coba perhatikan bapak di depan ini. Nih, bapak yang di depan ini ya. Ini bapak tua dengan sepeda tuanya. Wah, keren ya. Cukup unik ya kalau di masa sekarang, khususnya ini di daerah perkotaan. Kalau kita masih lihat ada orang tertentu yang naik sepeda ontel kayak bapak di depan ini, sementara yang lain kan sudah berkendara motor dan mobil ya. Jadi ini kondisi di mana seseorang masih mempertahankan budaya lama ya, masih bertahan dengan barang lamanya di tengah perkembangan zaman. Unik ini sob ya, kita bisa bahas ini. Oke, kok bisa ya orang masih mau bertahan dengan budaya lama ya, masih bertahan dengan barang lama? Bukankah kalau kayak gini kayak terlihat aneh ya? Oke, ini yang kita perlu tahu sob. Jangan negative thinking dulu, kita mau coba analisa. Ini tentang alasan orang kenapa masih mau bertahan dengan barang lamanya. Oke, kayaknya sambil kita jalan dulu, tak pamitan dulu. Permisi Pak. Oke, balik lagi. Alasan kenapa orang masih bertahan dengan budaya lamanya, yang pertama itu mungkin punya kenangan ya, punya kenangan yang berkesan di masa lalunya ya. Mungkin sepeda bapak ini punya kenangan di masa pacarannya dulu ya sob, dengan mantan pacarnya atau dengan istrinya sekarang. Ya ini main perasaan sob. Oke, sabar, ini bapak tukang parkir, saya sapa dulu Pak. Nah, tapi betul sob, orang yang begini nih yang biasanya punya sifat setia loh, tahu kan? Nah ini pelajaran yang kita harus tahu. Orang yang mencintai budaya lama itu punya sifat setia yang lebih sob. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, alasan kenapa orang masih mau bertahan dengan barang lamanya itu juga berkaitan dengan kesenangan ya. Karena dia masih senang dengan barang ini, dia merasa senang hatinya ketika memiliki barang ini, makanya dia masih bertahan. Ini hubungannya dengan mencintai seni sob ya, itu bentuk apresiasi terhadap keindahan ya. Jadi positifnya orang yang begini itu punya rasa cinta yang lebih sob. Wah, ini siapa yang mau sarapan bakpao nih? Di depan ada orang jualan bakpao. Oke, itu yang kedua ya. Yang kedua, orang itu punya rasa cinta yang lebih. Kemudian yang ketiga, alasan orang masih bertahan dengan barang lamanya, bisa jadi ini orang berinvestasi sob ya. Jangan salah ya, barang-barang antik itu mahal loh sob. Jadi alasan orang suka mengoleksi barang tertentu itu karena koleksi bisa dijadikan sebagai investasi yang menguntungkan di masa depan ya. Kalau kita beli sepeda ontel atau sepeda motor CB itu pasti harganya sudah mahal. Karena apa? Karena itu barang antik ya, itu bisa jadi investasi sob ya. Jadi itu gitu ya. Intinya kalau lihat orang kayak bapak tadi, kita harus berpikir dengan perspektif lain. Perspektif ya, maksudnya kita berpikir dengan melihat menggunakan kacamata yang berbeda ya. Tentunya kita lihat hal-hal yang positif. Itu pelajaran yang kelima sob ya. Oke, ini di depan ini museum angkut. Singgah deh sebentar, tak ambil gambarnya ya, biar ini jadi sejarah juga. Oke, 1, 2, 3. Nah ini nanti jadi bukti foto bersejarah juga sob. Kelak museum angkut berbeda bentuk, nah kita punya kenangan foto. Ini dulu museum angkut begini ya, sekarang sudah berubah. Nah itu sejarah. Oke, sekarang kita lanjut aja jalan ya. Jadi kita sudah belajar 5 pelajaran ya. Coba kita review. Yang pertama tadi kita udah belajar tentang bapak-bapak peternak ya. Yang kedua kita sudah belajar tentang kasih ibu. Yang ketiga kita sudah belajar tentang ayah seorang pahlawan. Yang keempat
keempat apa barusan? Oh, keempat adalah pemandangan ya. Kita sudah belajar tentang pemandangan alam, bagaimana kita harus memelihara dan merawatnya sebagai bentuk rasa cinta kita. Dan yang kelima ya, kita belajar dari bapak tua dan sepeda tuanya ya. Orang yang begitu tuh justru orang yang unik, orang yang istimewa sob ya. Oke, ini kemana ini? Ini saya nggak tahu daerah apa nih namanya. Pokoknya museum angkut naik terus sob. Oke, kayaknya untuk pagi ini sudah cukup ya. Kita belajar 5 hal yang kita temui di jalanan. Ya, kita di sini membuktikan bahwa pengetahuan, kebijaksanaan itu bisa kita temui di mana saja, ya, termasuk di jalan-jalan seperti pagi ini. Kita bisa belajar 5 hal. Oke, tunggu, ini kita nyampe mana ini? Saya nggak tahu nih daerah mana ini. Oke, kita putar balik aja sob. Sabar. Kita putar balik dulu. Oke, dan saatnya kita pulang kayaknya nih sob. Kayaknya udah cukup juga ya kita belajar 5 hal ini. Tahu sabar, ini kayaknya bagus. Coba tak berhenti sebentar atau ke depan lagi. Wah, ini view-nya bagus sob. Coba saya ambil gambar dulu. Jelek, kayaknya jelek. Gak usah deh. Udah, kita kayaknya pulang sob. Udah cukup ya dengan 5 pelajaran yang kita sudah dapat pagi ini. Ya, semoga perjalanan ini, cerita-cerita ini bisa menginspirasi semua sobat baik ya. Supaya apa? Supaya sobat menjadi pribadi yang lebih baik kita semua. Oke? Sekarang saya mau pulang, saya mau ngebut ya. Saya mau menikmati hari ini dengan indah. Oke? Yes. Oke, kalau gitu sampai ketemu sob. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa sobat boleh like, boleh subscribe channel ini supaya saya juga lebih semangat lagi untuk bikin konten yang begini ya. Harapannya konten ini berguna untuk sobat semua. Amin ya. Oke, sampai di sini, sampai berjumpa lagi dan tetaplah berbuat baik. Dadah.